Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wassalaman ala nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini yaitu di hari Jumat, seperti biasa kita melaksanakan kerohanian sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan mengenai Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Mengapa demikian? Di sini ada beberapa hadis Nabi dan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Quran adalah zikir yang paling utama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Quran surat Al-An'am ayat 38. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Quran, kemudian kepada Tuhanlah mereka semua dihimpunkan. Nah, di sini itu dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran ini menjadi amal baik gitu ya. Ketika kita sering membacanya, setiap hari membacanya, mengulang-ulang, itu sama dengan kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialog itu pun akan menjadikan pahala yang akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan nanti kita bisa mendapatkan pahala tersebut dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui membaca ayat suci Al-Qur'an. Selanjutnya juga dijelaskan Al-Wali menyebutkan hadis dari Baqiyah bin Al-Walid dari Abu Bakar bin Abu Muraim dari Athiyah bin Qais, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma takallamal ibadu bi kalami ahabba ilallahi ta'ala min kalami, wa ma tuqarraba ilallahi azza wa jal bi syai'in ahabba ilaihi min kalami." Yang artinya, tidaklah seorang hamba berbicara membaca Al-Quran dengan bacaan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan Al-Quran itu sendiri. Diniatkan membaca Al-Quran dalam setiap bacaan Al-Quran. Dan tidaklah seseorang bertakorub, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang dia cintai kecuali dengan kalamnya. Nah, ini hadis ini mursal. Athiyah adalah seorang tabi'in atau orang yang hidup setelah generasi sahabat baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi perawi atau periwayat hadisnya adalah orang-orang terkenal. Sedangkan Baqiyah, jika ia meriwayatkan suatu hadis dari orang-orang yang terkenal, maka riwayatnya dapat dijadikan hujah. Ya, di sini hujah itu artinya dapat dijadikan dalil untuk melaksanakan suatu ibadah, yaitu berupa membaca Al-Quran. Dan satu hadis lagi yang hadis ini sering disebutkan, yaitu man syaghalahu qiraatul Quran an du'ai wa mas'alati a'taituhu afdhalas tsawabi syakirin. Yang artinya, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran, pagi baca Quran, sore baca Quran, siangnya tentu ya baca Quran, atau malamnya, atau sedang dalam keadaan sibuk dalam keadaan apapun, tapi dia selalu menyempatkan untuk melakukan atau membaca Al-Quran itu ya, baik itu sendiri ataupun beramai-ramai. Berdoa kepadaku dan mengingat urusanku, yang artinya kita berdoa kepada Allah melalui sababiah setelah membaca Al-Quran. Misalkan nih, ada sekarang sebentar lagi kan kita akan menjalankan
saum di bulan Ramadan. Nah, di sana itu kan ada tadarus. Nah, di tadarus itu setelah kita tadarus ada doa. Nah, itu kan atau biasanya diakhiri dengan watamat sekali matusidoqa wa adla dan lain sebagainya. Nah, di sana kita ada keinginan nih, keinginan ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan saya, mudahkanlah segala yang hamba inginkan dan lain sebagainya. Itu pun akan menjadi suatu hal yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabab kita membaca Al-Qur'an, ya. Ini sebenarnya banyak hadis yang dibahas di tentang judul Al-Qur'an, artinya zikir yang paling utama ini, sehingga Rasul juga di hadis lain juga mengatakan bahwa zikir yang utama itu selain membaca Al-Qur'an itu adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, kenapa demikian? Karena lafaz la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la maujuda illallah, la hakun bil ibadati illallah. Nah, ini. Jadi la ilaha illallah adalah pangkal utamanya tauhid gitu ya. Sehingga hal ini pun afdhalul dzikr ya. Seperti kita ketahui ya, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang paling utama disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi salah satu bagian yang sangat-sangat vital sekali ketika seorang mukmin yang menginginkan imannya yang sempurna, maka dia itu harus memiliki ketauhidan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupannya ya. Selain daripada tadi membaca Al-Qur'an, dan selanjutnya zikir yang utama itu adalah la ilaha illallah ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat khusus bagi saya pribadi, umumnya bagi yang mendengarkan tentang materi ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam pengurusan atau robinya istilahnya Allah itu memiliki tugas di dunia ini, yaitu untuk memelihara makhluknya. Nah, kita sebagai makhluknya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah segala sesuatu yang kita harapkan Allah kabulkan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.